Baik teman-teman, seperti Anda ketahui buku saya ini The Power of Kepepet. Buku ini alhamdulillah kita terbitkan tahun 2008 bulan November. Nah ini yang luar biasanya, buku ini sebetulnya bukan buka langsung laris, tapi laris sebelum buka. Pada saat saya pre-order kan, atau saya launchingkan pre-ordernya, kawan-kawan itu sudah membooking 2.250 sebelum buku itu disebarkan ke penerbit, pertama Gramedia sebagai penerbitnya. Nah, jadi pada saat itu dicetak pertama kali 4.000 pieces lebih dahulu. Nah, kemudian pada saat setelah selesai cetak, mereka langsung menghubungi kita, Mas J, ini kalau Mas J book 2.250, nah gimana kita mau mendistribusikan ke tempat Gramedia? Mereka bilang begitu. Oke deh, kita cetak kedua kali ya. Langsung cetak yang kedua kalinya 4.000 yang kedua, selanjutnya 10.000 yang ketiga, dan seterusnya. Jadi hanya berterpaut kira-kira 2 minggu setelah cetak yang pertama, sudah terbit cetak yang kedua. Bagi informasi bagi Anda, apa yang disebut dengan namanya bestseller itu, dia apa yang disebut dengan bestseller itu sebetulnya simpel kok. Bestseller buku itu hanya 3.000 pieces saja. Jadi kalau disebut namanya mega bestseller ya 30.000 pieces. Jadi 10 kali dari bestseller itu sendiri. Alhamdulillah buku saya ini sudah dicetak lebih dari 80.000. Saya nggak tahu. Ada tepuk tangannya seru. Nah, jadi buku ini sebetulnya saya tuliskan selama kira-kira 2,5 tahun pada saat saya berkeliling untuk melakukan mentoring. Jadi buku ini tidak lepas dengan tokoh guru saya di balik ini, yaitu Pak Pudi Chandra. Sering saya bilang sama kawan-kawan dan bahkan saya tuliskan di dalam pembuka buku saya bahwa kacang tidak akan lupa dengan kulitnya. Seorang murid tidak akan lupa kebaikan atau jasa seorang guru. Nah, teman-teman, saya masuk ke chapter yang pertama untuk perkenalan lebih dahulu. Hanya satu slide aja perkenalannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, saya biasanya mengenalkan seperti gini gunanya buat apa? Satu hal aja. Anda lihat, saya kuliah, saya menggunakan sepeda ontel warna merah jambu. Wow. Ini adalah foto yang langka karena saya jarang difoto. Orang bilang saya tidak fotogenik, alias yang asli lebih ganteng daripada fotonya. Oke. Nah, itu namanya PD. Nah, ini foto ini sebetulnya mengandung suatu arti. Pada saat itu kakak saya wisuda, kemudian ini di Surabaya, fotonya tahun 95 kira-kira. Kakak saya yang nomor 4 wisuda, dia wisuda, kemudian orang tua saya datang dari Semarang ke Surabaya. Nah, kemudian karena tidak punya mobil, kakak saya meminjam mobil kepada kawannya. Nah, kemudian pinjamlah mobil itu, Starlet yang menurut saya sudah sangat mewah ya di tahun itu. Ini mungkin tahun buatan sekitar 95 ya. Jadi hampir bisa dikatakan Starlet di belakangnya adalah baru. Dan saya langsung bilang gini, foto dong. Ya. Jadi inilah foto saya dengan sepeda ontel saya warna merah jambu. Jadi sepeda ini menemani saya hampir 4 tahun ya selama saya kuliah di Surabaya. Jadi kalau Anda tahu saya beli sepeda artinya ya memang orang tua saya adalah seorang karyawan yang bekerja di suatu bank swasta pada saat itu dan kemudian mempercepat pensiun di usia 50 tahun lebih dan pindah-pindah pekerjaan sampai usia 68 tahun, Mas. Baru terakhir kita pensiunkan. Nah, ayah saya meskipun seorang karyawan, ayah saya berpesan kepada saya, ya ingat jangan ulangi kesalahan papa, lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan, kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Kata-kata itu buat saya nancep sekali. Bahkan ayah saya sering mengulang kata-kata itu sejak saya usia belasan tahun. Jadi kalau Anda tanya kepada saya sejak kapan saya terinspirasi menjadi pengusaha, saya katakan sejak belasan tahun. Dan saya mengerti ayah saya tidak memiliki banyak waktu untuk kita-kita semuanya karena ayah saya juga sering kerja di luar kota. Bahkan sejak usia 50-an tahun lebih, ayah saya bekerja itu di Lampung ya. Ada satu perkebunan kelapa hibrida dan singkong di sana. Pulang bisa dikatakan mungkin hanya 1 bulan 1 kali. Hanya saja memang saya mungkin orang yang paling beruntung untuk belajar dengan ayah saya karena setiap liburan saya full selalu menemani ayah saya. Nah, jadi itulah cita-cita seorang ayah yang tidak ingin anaknya menjadi seorang karyawan lagi. Nah, hanya saja pada zaman itu memang saya tidak tahu benar saya bagaimana caranya jadi pengusaha. Yang saya tahu mungkin cuman ya dagang kecil-kecilan ya. Kalau Anda tanyakan sama saya kapan pertama kali saya berbisnis, sebetulnya sekitar usia 16-an tahun. Jadi waktu itu saya memang tidak mau masuk ke sekolah SMA karena buat saya memang gagal sekolah pada saat SMP. Jadi saya ingin sekolah yang saya tidak gagal lagi. Dalam arti apa? Hobi saya adalah otak-atik elektronika. Nah, inilah kata-kata orang tua saya, lebih baik kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan, kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan, kalau bos nggak kerja bisa makan. Nah, tapi ayah saya juga berpikir sangat realistis dalam arti anaknya boleh kerja nggak? Boleh. Tapi ayah saya mengatakan begini, kalau kamu kerja, kamu janganlah untuk mencari gaji, tapi kamu kerja untuk mencari ilmu.
Karena pada saat kamu kerja untuk mencari gaji saja, biasanya orang itu akan sifatnya hitung-hitungan. Ya, kalau gaji sekian, artinya saya kerja sekian. Enggak, saya dididik oleh orang tua saya untuk bekerja mencari ilmu, mencari pengalaman, bukan mencari uang semata. Nah, baik, teman-teman, saya lanjutkan. Nah, jadi yang namanya The Power of Kepepet itu sendiri, sebetulnya adalah suatu kitab yang sangat ilmiah. Kitab yang sangat ilmiah dimaksud bagaimana? Kalau kita berbicara tentang motivasi, itu hanya ada dua, yang disebut namanya pain and pleasure principle. Cuman kalau saya ngomong pain and pleasure principle, ya selain jelimet ya mungkin bagi sebagian orang awam akan berpikir, Mas, iku kewan opo kan begitu ya. Nah, jadi saya pakai bahasa yang sangat mudah. Ya, jadi kalau orang berdakwah itu kan sebetulnya yang terbaik dakwah itu adalah kita menggunakan bahasa kaumnya, ya. Jadi jangan kita menggunakan bahasa yang jelimet. Maksudnya bahasa kaumnya itu apa? Ya kalau kaumnya masih orang yang mungkin awam, ya kita menggunakan bahasa yang sangat awam. Begitu kan? Jadi paling gampang itu kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu, ya bukan gampang ya ini artinya paling bagus ya kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu sehingga semakin besar cakupan orang yang paham tentang apa yang kita akan sampaikan. Ya, jadi kalau tadi saya katakan tentang pain and pleasure itu kalau diomongin paling gampangnya bahasanya adalah kepepet vs iming-iming. Ya, manusia berbicara motivasi berbicara tentang dua hal ini aja. Nah, yang dimaksud iming-iming itu apa? Ya, andaikan ya Anda berada di gedung bertingkat seperti ini, kemudian Anda perhatikan di sebelah kanannya gedung itu ada uang yang besar, anggap aja ini macanya nggak ada. Saya berani jamin ya, kalau ini katakanlah ya tangga ini tidak sependek ini tentu aja, ini kan sebagai suatu ilustrasi, tapi tangganya panjang, katakanlah tangganya sepanjang 50 meter. Nah, kemudian tangga itu hanya satu step aja, atau seperti begini Anda perhatikan ya, ini juga udah ngeri ya, meskipun tangganya itu terbuat dari besi pun juga Anda melihat, aduh, serem banget deh. Dikasih iming-iming 50 juta, Anda mungkin berpikir, enggak deh, 50 juta nyawaku lebih mending daripada 50 juta itu. Ya, 100 juta mungkin juga belum. Ya, kalau dibesarkan 1 miliar, mungkin ya, masih mungkin Anda akan, aduh, ini deh, nekat duluan deh, ya. Kenapa? Karena iming-imingnya besar. Betul? Nah, baik, kalau saya hilangkan yang ada sebelah kanan ini, atau duitnya saya hilangkan, kemudian saya berikan macan di belakang Anda, jadi nggak ada iming-imingnya, tapi saya kasih macan di belakang Anda. Saya yakin ya, Anda nggak ada pilihan untuk nggak lari. Betul nggak, teman-teman? Betul. Jadi artinya apa? Yang disebut namanya the power of kepepet vs the power of iming-iming, itu lebih kuatan the power of kepepet. Tapi tentu aja kalau di sini ada kucing, ya Anda nggak akan menyeberang. Ya karena kucing tidak menjadi ancaman bagi Anda. Tapi begitu ada macan, ya nggak ada iming-iming pun Anda akan menyeberang. Kalau ada macan plus ada iming-iming, ya jadi jika dikasih iming-iming plus dikasih kepepet, larinya kencang banget. Betul? Ya, itulah yang disebut namanya the power of kepepet vs the power of iming-iming. Tapi seperti kata-kata seorang motivator yang sangat ternama, namanya Anthony Robbins, dia mengatakan pain is the greatest motivation atau motivator in this world. Jadi pain atau rasa sakit itu sendiri adalah motivator yang sangat besar atau bahkan terbesar di kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah iming-iming, belum tentu kita bergerak. Kalau anak kita sakit, orang yang kita cintai sakit, kita akan cepat bergerak. Selanjutnya, nah, tapi kebanyakan orang pada saat mau melangkah itu banyak keraguan, betul nggak? Ya contoh, banyak orang bilang seperti gini, tapi Mas, gimana ya? Jangan-jangan, jika maka, tapi, iya, enggak mulai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini sebetulnya tidak lepas dari yang disebut namanya pola pendidikan kita, mungkin juga lingkungan yang membentuk kita. Maaf, bisa jadi juga orang tua. Ya, nah, tidak disalahkan orang tua karena beliau pun juga, ya orang tua kita pun juga mungkin juga mengalami hal yang serupa dari pendidikan sebelumnya. Alhamdulillah saya memiliki seorang ayah yang membiarkan kita ini berbuat sesuatu yang berani gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan, saya itu dulu usia 7 tahun, lecet-lecet saya sudah di mana-mana gitu kan. Karena saking beraninya kalau naik sepeda ontel itu saya ada gundukan pasir pun ya saya naik terjalkan naik begitu dan jatuh pingsan itu di usia 7-8 tahun ya. Nah, jadi sebetulnya selama tidak berbahaya atau menimbulkan kematian ya ataupun juga kriminal, menurut saya lepaskan saja anak-anak kita itu. Jadi kita berikan mereka bekal, agama yang cukup, moral yang cukup, etika yang cukup, kemudian kita lepaskan mereka untuk eksplor dirinya, melakukan sesuatu, bahkan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah,
Padahal sebetulnya andai tadi itu belum tentu terjadi. Oke? Nah, ada satu kata atau pepatah yang disebut namanya tiba masa, tiba akal. Betul? Jadi dalam kondisi kepepet ya, contoh misalkan pada saat Anda besok ujian, ya, ini yang masih jomblo-jomblo, yang masih kuliah terutama, kalau Anda mau ujian, itu biasanya Anda mengenal yang disebut namanya SKS kan? Sistem kebut semalam. Betul? Jadi hari ini Anda goblok banget ya, besok cerdasnya luar biasa, habis ujian goblok lagi. Nah, kembali lagi, dalam kondisi kepepet, ada sesuatu yang kita sebetulnya tidak bisa nalar. Ya, bagi orang yang tidak mengerti nalarnya. Di istilah saya itu kalau bukannya tidak masuk akal, tapi sebetulnya akalnya yang belum masuk. Apa itu? Saya ambil contoh. Ya, kalau Anda misalkan dikagetin sama kawan Anda, itu apa yang terjadi reaksi spontan Anda mesti akan, ups, begitu kan? Akan teriak, akan mengangkat bau Anda, dan itu secara tidak sadar Anda lakukan. Artinya apa? Itulah yang disebut namanya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini bekerja sepersekian detik sebelum kita sadar. Ya. Nah, itu sebetulnya di-create semua ya oleh Allah untuk mengamankan kita. Ini yang disebut namanya self defense mechanism ya. Jadi mekanisme untuk mempertahankan diri. Nah, jadi dalam kondisi yang sangat ekstrim, dalam kondisi kepepet, kita ini sebetulnya memiliki suatu kemampuan di bawah sadar kita, yang itu sudah disiapkan di dalam diri kita. Hanya saja sering kita tidak keluarkan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Ya, dalam arti apa? Kita tidak tawakal terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau kita tawakal, ya kita yakin bahwa sesuatu yang akan terjadi nanti itu adalah kebaikan bagi kita jalanin aja, nggak usah takut. Oke? Baik, ya contoh SKS ini adalah suatu contoh, tapi ini contoh yang kurang baik sebetulnya. Nah, bagi teman-teman yang mengatakan, Mas, apakah kita harus selalu kepepet terus? Enggak juga, sebisa mungkin ya, Anda jangan kepepet tentu aja. Tapi kalau memang Anda tidak bergerak, ya alangkah bagusnya Anda menciptakan the power of kepepet itu. Jadi the power of kepepet itu bisa natural, bisa juga diciptakan. Contoh naturalnya, Anda nunggu benar-benar kepepet, baru Anda bergerak. Ya, ada seorang kawan ya yang menanyakan sendiri gini, Mas, aku ini kok tak perhatikan ya sebetulnya bukan masalah strategi bisnisku yang jelek gitu ya. Aku sudah punya strategi bisnis, penjualan bagus, apa semuanya bagus. Problemnya itu sebetulnya aku tuh tidak tegas dengan karyawanku, Mas. Sehingga karyawanku sendiri banyak yang membocorkan perahuku ini. Nah, dari situlah aku banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, Mas, apa yang harus aku lakukan? Begitu kan? Nah, saya bilang sama dia, ya kamu harus punya ketegasan. Ya, contohnya bagaimana, Mas? Ya pecat orang-orang yang menjadi virus di dalam bisnismu itu, dalam organisasimu. Wah, yang seperti itu aku nggak tega, Mas. Dia bilang begitu. Ada cara yang lain nggak? Ya, kalau begitu kamu tunggu aja. Tunggu gimana, Mas? Tunggu sampai nanti mereka, ya atau satu orang karyawanmu itu menyebarkan virus kepada yang lain, sehingga nanti menjadi beberapa orang dan hampir semua orang nanti melakukan kebocoran dalam organisasimu. Sampai kapan? Sampai nanti perusahaanmu bangkrut, kemudian merugikan tidak hanya kamu sendiri, tapi juga orang-orang yang kamu cintai. Sampai anak istrimu tidak bisa makan, ya. Sampai kamu mungkin kehilangan rumah, kehilangan hartamu semuanya. Wah, ya jangan seperti itu, Mas. Ya kalau jangan seperti itu, ya kamu gerak sekarang. Nah, coba Anda perhatikan, ini yang saya sebut tadi adalah meng-create pain di masa yang akan datang yang belum terjadi. Kalau istilah menterengnya nih, teman-teman, saya sebenarnya kurang suka dengan istilah mentereng loh. Kenapa? Nanti saya dikira kelihatan pinter. Kalau Anda sudah menyangka saya pinter, ya, Anda berpikir, wah sudah Mas J pinter kok, jadi nggak levelku kalau aku berbicara atau praktek seperti Mas J. Nah ini yang saya nggak suka, makanya saya suka dengan bahasa goblok-goblokan aja. Ya, jadi kalau istilah menterengnya disebut namanya timeline therapy, ya, atau future pacing. Nah itu tambah ngelotok lagi kan. Maksudnya apa? Anda melakukan terapi kepada seseorang yang seperti tadi saya katakan tadi itu, atau kepada diri sendiri dengan membayangkan suatu hal yang belum terjadi di masa yang akan datang, meng-create pain atau rasa sakit di masa yang akan datang jika Anda tidak mau berubah. Ya, perhatikan. Ini yang disebut virtual pain atau imajinasi yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah, dengan begitu kita bisa merasa oke, aku harus buat tegas. Kita akan take action. Ya. Nah, ini kita menciptakan rasa sakit sebelum rasa sakit itu terjadi pada diri kita. Ya. Jadi kalau Anda bilang the power of kepepet, jangan langsung membaca harfiahnya kemudian menilai, wah apa nih, orang kok usaha kok harus kepepet gitu kan, ya nggak benar nih. Ya karena belum membaca dengan tuntas. Ya, seperti itu. Kalau Anda membaca tuntas, ya insya Allah penjelasan ilmiahnya ada semuanya. Tapi saya tidak perlu berbicara ilmiah, ya supaya kelihatan pinter kan begitu ya. Oke, cukup ya. Nah, jadi intinya apa?
Anda bisa menciptakan the power of kepepet itu atau kondisi kepepet itu secara harfiah ya atau secara fisik atau secara virtual, baik sudah terjadi atau belum terjadi. Nah, contoh secara fisiknya atau physically atau harfiahnya bagaimana? Misalkan begini, Anda hari ini langsung bilang sama atasan Anda, Pak, saya keluar kerja. Ya, itu Anda kepepet. Ya, kalau Anda seorang mahasiswa, Anda langsung telepon sama orang tua Anda hari ini juga, malam hari ini bilang gini, Pak, gini Pak ya, tolong please ya Pak ya, mulai bulan depan, Bapak Ibu, jangan ngirimin aku duit lagi. Ya, benar, apapun yang terjadi, jangan ngirim lagi. Sudahlah, Bapak Ibu percaya bahwa tidak akan saya mati kelaparan. Ya, nah itu Anda telepon malam hari ini. Anda mikir nih, mungkin biasanya nih, bukan mungkin. Minggu pertama, Anda masih nyantai-nyantai. Minggu kedua, nyantai-nyantai. Ketiga, mulai keringet dingin bercucuran. Ya, nah begitu masuk minggu keempat, akhir bulan. Iya, akhir bulan ya, kantong modal mulai menipis, Anda mulai pecicilan. Apa saja Anda bisa jual, nggak apa-apa. Nah, saya bilang Anda harus menciptakan kondisi kepepet ini. Ya, teman-teman, ini secara harfiah. Secara virtual tadi sudah saya katakan. Ya, seolah-olah. Contoh lain seolah-olah adalah, kalau teman-teman di IKEM mungkin tahu, saya menciptakan pain itu sendiri, misalkan membayangkan kalau orang tua Anda atau orang yang Anda cintai, ya, itu meninggal, dan kemudian Anda masih belum bisa menyenangkan atau mewujudkan cita-citanya, atau membalas kebaikan mereka. Nah, apa yang Anda rasakan, kan begitu. Jadi misalkan Anda membayangkan, ya, ini Anda bisa berimajinasi sendiri, Anda membayangkan diri Anda melihat orang tua Anda di depan Anda, tapi orang tua Anda ini tidak dalam kondisi berdiri, dalam kondisi terbaring, dan terbaring itu di dalam peti mati. Dan Anda mendatangi peti mati tersebut perlahan demi perlahan, mendekati peti mati tersebut, hingga Anda bisa melihat orang tua Anda di dalam peti mati tersebut, terbaring kaku, Anda pegang tangannya dingin dan kaku. Nah, Anda meng-create sesuatu yang sebut namanya pain atau rasa sakit, ya. Dan kemudian Anda sejenak berpikir atau sejenak mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Dan kemudian Anda juga sejenak berpikir atau mengenang apa sih yang mereka inginkan atau cita-cita atau impian mereka yang belum tercapai. Biasanya orang tua itu memang jarang meminta kepada kita, tapi Anda perlu ketahui tetap mereka pasti maunya suatu keinginan. Contohnya misalkan mereka ingin naik haji. Nah, apa langkah Anda untuk membuat mereka bisa naik haji? Apakah Anda yakin mereka masih memiliki waktu yang cukup lama? Ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Belum tentu. Nah, jadi dari sinilah timbul niatan Anda yang sangat kuat, ya. Ini disebut namanya emotional goal, ya, atau target yang sangat sifatnya emosional sekali untuk membuat Anda melangkah, memperbaiki diri Anda, tidak bermalas-malasan. Musuh kesuksesan itu cuma 2 aja kok, teman-teman. Alasan dan penundaan. Ya. Alasan dan penundaan. Baik ya. Nah, ini sebenarnya virtual pain. Oke. Ini contoh juga ya. Anda bisa juga membuat kondisi kepepet Anda ya. Ini jadi kondisi kepepet itu bisa macam-macam. Ini sebenarnya public commitment. Membuat suatu komitmen di depan publik ya. Anda mungkin ya gampangannya bisa ke sosial media juga bisa sekarang kan bilang sama teman-teman begini. Teman-teman pada tanggal sekian saya akan membuka rumah makan saya di mana dan di jalan apa ya. Nah, saya berjanji jika saya tidak membuka pada tanggal sekian, jam sekian, maka saya akan mengganti rugi kepada Anda. Contohnya begitu. Sebesar 100.000 bagi orang yang nge-like status ini, contoh begitu. Atau yang berkomentar, amin, gitu ya. Atau yang berkomentar, saya janji, dan macam-macam, gitu ya. Atau sah, gitu ya. Nah, silakan. Nah, ini ada buktinya loh, Mas. Apa? Kita kemarin punya teman di komunitas Yubi Bandung kan. Dia janji kayak gini, bulan Juni janji mau buka usaha, dan beneran buka usaha karena dia bikin janji mau ngasih uang 100.000 ke semua anggota komunitasnya kalau nggak buka usaha. Nah, itu bagus banget itu. Jadi memang kita harus pepetin diri kita, kalau nggak tar sok nanti terus ya, nggak mulai. Oke? Nah, lanjut ya teman-teman ya. Ini sebenarnya public commitment. Saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya sebetulnya kuncinya gampang kok teman-teman. Kita itu tidak perlu, saya nggak usah bicara masalah tentang namanya modal. Kalau Anda di benak Anda sekarang masih ngomong modal terus, saya berani katakan sebetulnya bukan masalah modal yang membuat Anda tidak bergerak, tapi adalah mental. Nah, jadi mulailah dari yang kecil. Apa tuh yang kecil? Latihan mengalahkan ketakutan kita sekecil mungkin. Ya, contohnya latihan untuk bertanya. Saya nggak habis pikir tuh ya. Saya nggak tahu apa yang meracuni bawah sadar kita pada saat kita sekolah, kita bertanya saja kita malu.
Nah, kalau Anda perhatikan beberapa sekolah yang modern termasuk sebenarnya di luar negeri mereka akan mengajarkan yang disebut namanya outspoken ya, atau keaktifan untuk berbicara ya. Teman-teman kalau perhatikan di sana itu dulu di sekolahan anak saya pun juga iya, mereka tuh menilai tidak hanya dari apa yang ujian tertulis, tapi keaktifan si siswa itu dalam bertanya, dalam mungkin juga menyanggah atau mengungkapkan sesuatu itu dinilai poinnya. Jadi ini yang paling penting dari sistem pendidikan kita tuh harus dirombak ke sana ya. Jadi keaktifan kita, keberanian kita itu justru ada suatu penilaian yang lebih. Ini yang disebut namanya emotional quotient. Nah, yang simpel ya, kalau pas Anda mau bicara tentang bertanya, tadi Anda misalkan punya cita-cita ingin menghajikan orang tua Anda. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau Anda punya cita-cita seperti gini, pernahkah Anda mendatangi biro jamaah haji dan umroh? Ya kan? Saya juga barusan tahu dari seorang sahabat saya mengatakan begini, Mas Jaya nggak daftar haji. Oh ya sebentar nih, tak lunasin semua hutang duluan baru saya akan daftar haji, saya bilang gitu. Loh Mas Jaya daftar haji sebetulnya cuma daftar doang loh. Oh iya, loh nggak pakai duit? Ya pakai duit Mas, cuma nggak mahal loh, cuma 2 juta. Hah? Ternyata cuma 2 juta doang daftar haji. Ya jadi untuk apa mendaftar seperti itu? Gunanya adalah untuk paling tidak mengambil kuota. Tapi lebih dari sekedar namanya mengambil kuota tersebut, mendaftar pada saat kita mendatangi tempat pendaftaran tersebut, kita tidak sengaja sudah mengindrakan impian kita lebih nyata. Dan juga kita membuat satu public komitmen bahwa kita sudah mendaftar lebih dahulu. Meskipun dengan duit dari hanya 2 juta. Misalkan katakanlah haji sekarang ini ya, yang cukup lumayan, misalkan sekitar 80 juta lah misalkan ya, atau sampai 100 juta, ya kalau 2 juta, 100 juta itu haji plus gitu ya, kemudian dikurangi dengan 2 juta masih 98 juta. Ya nggak masalah. Jangan pikirkan yang 98 juta duluan. Saya katakan seringkali sama teman-teman begini loh, tidak menimbulkan suatu kematian Anda dengan memberikan DP. Setidaknya Anda tidak mati penasaran. Anda sudah pernah DP. Begitu ya. Apapun DP-nya itu. Termasuk begini ya teman-teman. Contoh misalkan Anda kepengen punya mobil. Nah, nggak ada salahnya kok Anda ngasih DP duluan kok. Ya kalau mau DP-nya hangus itu latihan itu buat Anda. Kita seringkali berpikir apa yang hilang. Kita nggak pernah berpikir apa yang kita akan dapatkan gitu ya. Nah, contoh DP yang lain adalah misalkan Anda ingin membuka kios atau membuka rumah makan atau apa. Cobalah mulai dari yang kecil. Apa itu mendatangi kios tersebut ya, atau mencari tempat kios idaman kita di mana, dan kemudian kita menanyakan kepada mereka, Pak ini sewanya berapa? Nah seringkali dalam hati kita ini terjadi pertanyaan, atau mungkin Anda menyanggah perkataan saya, Mas J, kok masih bilang tanya begitu, kan kita nggak punya duit Mas J. Loh tanya aja nggak bayar kok. Dan Anda harus tahu bahwa jika Anda tidak punya uang, sebetulnya tidak perlu Anda takut rugi, betul? Tidak perlu Anda takut bangkrut. Karena pada saat Anda tidak punya uang, sebetulnya Anda sudah bangkrut. Ya. Jadi gitu loh. Kita seringkali itu nggak punya duit, sudah sombongnya minta ampun gitu kan ya. Nggak punya duit takut bangkrut. Takut apa yang takutin bangkrutnya gitu loh ya. Ya sudah nggak punya duit ya sudah aja. Ya contoh yang sangat simpel ya, kalau Anda bicara masalah bisnis online lah begitu ya. Nah coba Anda bisnis online itu, pertanyaan saya begini loh. Pernah nggak Anda ngeklik tombol beli gitu loh? Coba ini yang sangat simpel. Ini action yang paling kecil. Pernah nggak Anda ngeklik tombol beli? Anda ngeklik tombol beli aja nggak berani yuk. Ya, bilang gini, Mas, ya tapi nanti beli kan kita harus bayar, Mas. Enggak, ngeklik tombol beli itu nggak pakai bayar. Baru beli kan? Nah, ngeklik tombol beli, terus lanjutkan ya proses dan seterusnya sampai terakhir itu loh, ya mengisi data-data. Coba Anda rasakan dedekannya kayak apa gitu loh. Nah ini mengarahkan dedekan yang sekecil mungkin. Betul, latihan yang klik tombol beli aja. Nah, Mas, tapi nanti kan ditelepon sama mereka terus gimana, Mas? Ditelepon ya bilang aja, ya Mbak, sorry Mbak, ini duitnya belum cair. Emang belum cair kan, belum ada kan? Iya benar-benar. Belum ada duitnya kan, kita nggak bohong. Ya duitnya belum cair, iya belum cair, belum cair, nggak pernah cair. Ya nggak apa-apa, itu kan kita kan ibaratnya kita latihan dari hal yang sekecil mungkin. Iya, ini yang coba saya sering kali, bener, ini yang sering kali saya bilang sama teman-teman, oh Anda itu kok banyak berandai gitu loh ya. Jangan membuat bayangan yang jelek sendiri terhadap masa depan Anda. Baik ya. Nah, setelah Anda belajar untuk untuk bertanya, mengalahkan ketakutan Anda yang sekecil mungkin, masuk ke langkah yang berikutnya. Nah, apa itu? Berbicara masalah negosiasi. Jangan Anda pikir semuanya bayar. Loh, siapa tahu loh, Anda bisa nego tidak bayar kan? Contohnya nih ya, Anda kepengen ngebet banget ikut Kopdar Akbar UB Indonesia. Bayarnya berapa? Yang dulu, yang kemarin 1,5 kan? Nah, sekarang kan 1,7 juta. Nah, terus ada telepon kan? Ada CS-nya, ada telepon aja. Mbak, aku boleh nego nggak, Mbak? Nego apa itu? Gratis, Mbak. Ya siapa tahu dikasih gitu ya. Ya kalau dikasih ya nanti paling saya maki-maki, ayo begitu kan ya.
Nah, jadi kan ya siapa tahu kan Anda nyoba duluan. Nyoba aja kan nggak bayar. Nah, ini aja Anda kok takut gitu loh. Ini yang saya sering kali itu bingung tuh di situ. Paham ya? Jadi Anda sebetulnya itu mengkerdilkan diri Anda sendiri. Anda itu sebetulnya mengecilkan potensi diri Anda sendiri gitu loh ya. Pada saat Anda itu membuat suatu ketakutan seperti itu. Nah, saya itu sering ya, kalau pas nggak punya duit justru, saya malah datengin rumah-rumah yang mewah. Saya datengin mobil-mobil yang mewah ya. Cuma datang doang aja. Ya. Ngelihat, memvisualisasikan impian, ya itu zaman saya masih muda dulu. Kalau sekarang udah enggak sih. Impiannya beda lagi gitu ya. Karena udah dapet. Ya, karena dulu pernah udah ngicipin lah gitu ya. Tapi sebelum saya menaik mobil yang mewah tersebut pun juga, saya mendatangi showroomnya duluan. Bersama istri saya juga, iya saya datangin. Dan saya mengatakan, ya kita paling nggak kita tunjuk-tunjuk duluan, tuding-tuding gitu kan. Coba-coba, tanya-tanya, tawar-tawar. Loh Mas, nawar itu kan nanti kan harus bayar Mas. Enggak, nawar nggak bayar, serius. Percaya saya, Anda nawar pun nggak bayar. Anda sampai ngomong gini, sudah jadi Pak, jadi aja belum bayar. Kan baru ngomong jadi. Nah, siapa tahu loh, Anda bisa menego tempatnya. Misalkan Anda nego kios, Pak, boleh nggak Pak saya nego kiosnya ini Pak, ya bayar mundur gitu. Ya, berapa lama? Ya saya bayar mundur mungkin 3 bulan, begitu ya. Nah, karena mungkin Anda belum punya duit, ya nggak apa-apa. Ya, tapi begitu Anda punya duit, Anda lunasi. Itu tentu aja kewajiban Anda. Jangan Anda tunda-tunda rezekinya orang lain kan. Nah, jadi ini yang penting. Nah, ini saya kalau Anda perhatikan di slide ya, saya tuliskan 10 alasan harus gratis. Contohnya sederhana begitu. Saya beberapa kali juga melakukan negosiasi untuk tempat. Ya, yang pertama saya pernah membuat YA itu di salah satu mall di Jakarta. Itu saya nego gratis selama setahun. Pada saat itu luasnya 284 meter persegi. Ya, bangunan yang sudah ada sekat-sekatnya dan bisa dikatakan hampir siap pakai. Dan mereka memberikan cas ke tempat saya sekitar 94 juta per bulan. Wow. Itu di luar service charge. Dan saya katakan kepada bagian pemasarannya, saya bilang begini, bisakah saya bertemu dengan bos Anda? Saya bilang gitu. Bos mana ini Pak? Bos yang bisa membuat keputusan tentang penyewaan kios ini, saya bilang begitu. Sepertinya nggak bisa deh Pak. Baik, kalau paling tinggi sebenarnya apa yang bisa saya ketemu? Ya gimana Pak ya? Ya di atas saya ada direktur sih Pak. Oke, direktur Anda boleh nggak saya temuin? Saya bilang begitu. Direktur pemasaran. Saya kira nggak bisa Pak. Baik, kalau Anda memberikan proposal saya kepada direktur Anda bisa yakinkan saya bahwa proposal itu akan sampai ke tangan direksi tersebut atau direktur pemasaran tersebut. Dia mengatakan, oh itu saya jamin Pak. Baik, kalau gitu, saya buat proposalnya. Dan beneran saya buatkan proposal 10 alasan kenapa YA layak menjadi tenan anchor di Mall A. Dan apa yang terjadi? Mereka menerima syarat saya. Dan artinya apa? Saya diberikan gratis selama setahun, dan di tahun kedua saya bayar 5 juta per bulan, di tahun ketiga bayar 10 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan kan seperti gini, Mas J, ya kalau kita bisa bayar tahun pertama, kalau tahun kedua nggak bisa bayar, gimana Mas J? Ya tinggal aja. Kan nggak bisa bayar kan? Iya. Nah, seringkali kita itu ketakutan sebelum kita ini melangkah gitu ya, dan kita membuat pikiran kita tuh menjadi jelimet atau bulet sendiri ya dengan ketakutan kita. Padahal kalau kita berpikir sederhana, ya sudah selesai, tinggalin aja begitu loh. Ya, dan itu terjadi di tahun kedua, saya melihat wah saya salah tempat nih. Di sini bukan tempatnya anak muda, ternyata Jakarta Selatan lebih tempatnya anak muda. Dan apa yang saya lakukan? Saya pindah aja, selesai. Ya, kebetulan saya sudah membuka YA di Bandung. Jadi saya pindah ke Bandung. Dan Anda percaya nggak percaya, di Bandung pun saya melakukan negosiasi yang serupa. Ya, tapi tidak gratis, nyaris gratis lah, bayar murah. Pada saat itu saya dikenakan cas sekitar, maaf tadi itu yang saya ralat ya, yang tadi yang pertama kali itu 64 juta. Ini kalau yang di tempatnya YA yang di Bandung itu saya diberikan cas 9,6 juta. Ya. Nah dari 9,6 juta per bulan, saya nego itu luasnya 64 meter persegi, YA yang pertama, di salah satu mall juga di Bandung. Nah, saya nego 1,5 juta. Kebetulan saya bertemu dengan person in charge-nya langsung, yaitu salah satu keluarga atau kerabat pemilik ya. Nah, saya mengatakan 1,5 juta dan dia senyum mengatakan begini, ya gimana Pak? Dari 9,6 ke jadi 1,5. Ya nggak masuk akal kan Pak? Dia bilang begitu. Saya mengatakan kepada dia seperti gini, Pak, sebetulnya bukan nggak masuk akal Pak, tapi akalnya yang belum masuk aja Pak. Wah, bisa aja Pak Jaya ini. Dia bilang begitu. Oke, penjelasan Pak Jaya apa? Baik Pak, saya minta waktu sama Bapak ada 15 menit, boleh Pak. Nah, saya keluarkan presentasi saya, sudah saya siapkan, dan saya mengatakan sama mereka hal yang serupa. 10 alasan ya, kenapa kita layak menjadi tenan anchor di sana. Dan akhirnya benar saya mendapatkan 1,5 juta ya, dari negosiasi tersebut.
per bulan. Nah, ini tidak berhenti sampai di situ. Bahkan pada saat saya membuat YA itu saya nyaris tanpa modal. Kenapa? Karena saya mengambil kontraktor pun juga, saya undang mereka untuk renovasi. Mereka membuat sketch semuanya, ngasih quotation sekian puluh juta, dan saya mengatakan, baik, ini YA aku belum buka, jadi aku bayar kamu 2 bulan, mau nggak? Saya bilang begitu. Dan ternyata benar mau gitu loh. Ya. Nah, seringkali kita ini takut terhadap bayangan kita sendiri. Wah, mana mungkin, Mas? Nah, kita begitu. Kita sudah mendahului Allah duluan, ya kita mengatakan mana mungkin gitu loh. Kita mau dikasih rezeki kok kita nggak mau malah. Kita nolak dengan prasangka kita, ya. Nah itu yang Anda harus tahu ya. Ya baik ya, saya lanjutkan. Nah, saya ambil contoh lagi perjalanan saya ini yang contoh yang simpel tentang pembukaan yang Entrepreneur Academy di Bandung ya. Itu saya tanyakan kepada tim saya pada saat itu yang pertama kali, kalau aku mau promosi kemana kira-kira aku bisa promosi yang di radio yang target pasarnya adalah target pasar anak muda dan kemudian mereka mampu untuk masuk ke Young Entrepreneur Academy. Kemudian mereka menyebutkan salah satu radio ya. Salah satu radio tersebut disebutkan dan itu kebetulan dekat dengan kampus YA yang barusan kita sewa. Ya, belum bayar tapi ya sewanya. Jadi sudah MOU tapi belum bayar. Nah, kemudian saya dibawa ke sana dan saya tidak kenal sama sekali teman-teman, ini perlu Anda ketahui, dan saya hanya menunjukkan kartu nama saya, kemudian resepsionis menanyakan, Bapak sudah ada janji sebelumnya? Saya bilang, oh saya belum ada janji. Oh kalau belum ada janji biasanya nggak bisa Pak. Nah saya bilang begini, Mbak bilang aja sama atasan Anda duluan, Anda coba duluan aja, kalau nggak bisa saya nanti bisa pulang kok. Paling nggak Anda sampaikan duluan kartu nama saya, dan katakan kepada atasan Anda bahwa saya akan memberikan peluang kepada atasan Anda, atau memberikan uang kepada atasan Anda. Saya mengatakan begitu. Ya, kemudian, oh baik Pak, ya terus sampaikan, kemudian saya langsung disuruh masuk oleh atasannya atau manajer operasionalnya. Nah, saya berbicara 5 menit, tidak panjang lebar, saya langsung tantang mereka, karena waktu itu saya punya pengalaman siaran di radio dan TV selama 2 tahun ya, di Batam. Ini salah satu yang mendengarkan kita dari Batam, namanya Mbak Ade. Saya siaran sama dia selama 2 tahun ya. Dan itu semuanya gratis, tidak dibayar. Jadi teman-teman jangan selalu berpikir semuanya uang. Anda bisa jadi Anda untung dalam bentuk pengalaman dan skill. Jadi dulu saya siaran membantu kawan-kawan UKM, tidak dibayar sesen pun, bahkan kita mengeluarkan uang untuk liputan-liputan. Nah, jadi teman-teman, dari pengalaman tersebut tentu aja saya mengerti bagaimana insya Allah cara mengundang traffic. Nah itulah yang saya tawarkan kepada radio tersebut. Begitu saya ketemu, saya mengatakan seperti gini. Gini aja Kang, kasih saya waktu siaran 1 jam, saya bilang begitu. Nah, setengah jam setelah saya siaran, dibuka line pertanyaan. Jika tidak ada yang bertanya, saya bilang sama dia, nggak usah ketemu lagi sampai kiamat, saya bilang gitu. Ya, itu istilah ekstrim saya mengatakan seperti itu. Langsung dia ketawa, gila. Ketawanya nggak begitu yuk. Gimana dong Mas? Ya, gila lu Jay. Ya, nah, terus dia bilang gini, Jay, gue suka sama style lo, dia bilang gitu kan. Nah, gue suka gaya lo. Ya dia bilang gitu kan. Oke, terus dia panggil timnya mereka. Ini dia bilang gini, ini ada orang gila mau ngasih duit kita. Ayo Jay, ngomong lagi Jay. Nah terus saya dikasih spot, dia tantang sama saya, Jay, lu bisa siaran kapan? Mau sekarang juga boleh, saya bilang gitu. Terus mereka tanya, spot ada kapan? Sore ada Kang. Udah, sore ini Jay, lu siaran. Beneran dicoba siaran, dan setengah jam saya siaran langsung banyak yang tanya. Alhamdulillah. Nah, jadi kan begini loh, caranya kalau Anda biar banyak yang tanya, tentu aja membuat sesuatu yang membuat mereka penasaran kan. Jadi berbicara tentang sesuatu yang membuat mereka penasaran. Nah, dengan begitu pasti mereka akan tanya kan begitu. Simpelnya begitu aja. Nah, begitu mereka tanya, ini artinya mereka bisa mengukur, wih trafficnya luar biasa nih. Wih interestnya luar biasa nih. Ratingnya luar biasa nih. Mereka langsung minta saya siaran rutin. Dan saya katakan, saya nggak bisa siaran rutin karena saya masih di Batam. Saya bilang begitu. Baik, kalau gitu siaran beberapa kali deh. Dan mereka karena mereka grup radio, mereka punya beberapa stasiun radio. Dan saya siaran di 2 stasiun radio mereka. Dan disitulah saya menarik traffic dan kemudian saya umumkan, ya, atau saya bisa mendapatkan spot sponsor kan. Saya bilang saya sedang pembukaan kelas baru yang Entrepreneur Academy di Bandung. Ya. Nah pada saat itu kalau salah angkatan ke-3 atau ke-4 ya, itu yang pertama kali di Bandung. Jadi sebelumnya di Batam. Nah, saya lakukan ada preview gratis dan dari preview tersebut ya kita closing ke tempatnya YA. Alhamdulillah sekitar 20-an siswa YA angkatan awal di Bandung dibuka tanpa modal nyaris sesen pun. Ini teman-teman harus tahu. Ya. Jadi
apa yang saya katakan tadi semuanya masuk akal. Tidak hanya saya, juga dipraktekkan oleh kawan-kawan yang lain. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, jadi ingat ya teman-teman, Anda nggak punya duit, Anda bisa melakukan apa yang disebut namanya negosiasi, tukar guling, tukar bantal juga boleh ya, tukar sandal juga boleh. Ya. Tidak harus semuanya dalam bentuk uang, ya. Dan juga Anda bisa melakukan namanya tukar skill, ya. Bukan skill ya, tapi skill. Ya, keterampilan Anda. Saya pernah membeli mobil ya, karena budget saya kurang pun karena budget saya kurang, saya menawar mereka dan mereka mengatakan oke deh Pak Jaya, tukar aja dengan training Bapak. Bisa ya. Nah, ini jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau atau tidak, berani melangkah atau tidak. Nah, biasanya kreativitas ini timbul pada saat kita sudah melangkah setengah ya, atau seperempat, paling tidak kita sudah melakukan namanya langkah kecil, mulai dari bertanya, mulai dari kasih DP dan seterusnya. Nah, ini yang Anda perlu tahu. Jadi kalau Anda tidak pernah melangkah, Anda hanya berandai, nyinyir, sinis, nggak pernah Anda akan berhasil. Sukses berpola, gagal juga berpola. Baik. Nah, termasuk Anda, ya tadi seperti saya katakan tadi, saya melakukan promosi gratis melalui radio. Anda berpikir begini, Mas J, ya Mas J punya pengalaman seperti gitu, kalau kita gimana caranya? Loh, sebenarnya tergantung kreativitas kita kok. Anda misalkan pergi ke suatu mall yang sangat ramai di sekitar lokasi Anda membuka outlet lah, misalnya begitu. Misalkan Anda bilang namanya nasi gendeng gitu ya, atau nasi goblok gitu juga boleh ya. Nah, terus disitulah Anda mengatakan ya kepada si resepsionisnya, Mbak tolong dong Mbak bantuin umumkan ini temanku lagi hilang atau temanku nggak bisa dihubungin di mall ini. Nah, jadi Anda membuat suatu pengumuman. Nanti si resepsionis dia mengumumkan atau operator mengumumkan panggilan kepada saudara Anu dari, nah darinya harus sebutkan nih, saudara Anu dari warung goblok, ditunggu rekannya di informasi. Kan begitu. Atau bakso goblok, ditunggu rekannya di informasi. Jadi usaha kalau bisa sebisa mungkin mengandung kata kunci produk penetrasi. Nah, jadi gitu. 1 jam sebetulnya gini, 1 jam kemudian Anda bisa langsung membuat pengumuman lagi, atau 2 jam kemudian. Panggilan kepada saudara Ina dari bakso goblok, ditunggu rekannya di informasi. Kemudian 3 jam kemudian panggilan lagi, panggilan kepada saudara Nina dari warung goblok, dari bakso goblok, ditunggu rekannya di informasi. Nah, terakhir, dan semua itu bukan nama sesungguhnya. Ya, jadi kan bisa jadi kan itu kan nama kawan-kawan Anda adalah fiktif ya. Yang penting Anda bisa dapat promosi gratis begitu ya. Begitu ya. Nah, Anda juga bisa promosi melalui radio ya, bisa dengan kirim-kirim salam, kirim lagu, kirim apapun itu ya. Kirim wesel juga bisa juga ya. Nah, itu kemudian Anda mengatakan dari bakso goblok misalnya begitu ya. Bisa. Kenapa tidak? Jadi sebetulnya tergantung kreativitas kita saja. Nah, ini sekali lagi terjadi kalau Anda sudah mepetkan diri Anda. Baik. Sekarang saya studi kasus. Pada saat Anda perhatikan ya, sebelah kiri duluan itu ada iklan yang saya cantumkan contoh kasus ini juga di tempat buku The Power of Kepepet. Jadi dengan modal Rp100.000 bagaimana Anda bisa membuka suatu usaha laundry contohnya begitu. Tapi jangan ditiru ya, karena sekarang laundry sudah sangat mainstream ya. Jadi mendingan usaha yang lainnya aja. Nah, ini tapi contoh ini nanti akan dimodifikasi oleh teman-teman yang lain ya. Nah, contohnya pada saat saya sebutkan tentang membuat brosur, jadi laundry itu tidak harus memiliki mesin cuci duluan, tapi selalu berpikir orientasi ke market first, gitu ya. Jadi dari get the market first, atau mencari pasarnya lebih dahulu, memasarkan lebih dahulu, baru kita bicara masalah produksi. Jangan Anda, kalau Anda mau buka laundry, Anda harus lengkap semuanya, Anda punya mesinnya lebih dahulu, punya bangunan dan macam-macam. Anda 1, modalnya jadi besar, 2, risiko Anda juga besar, 3, nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena memang ngumpulin modalnya jadi susah. Nah, Anda bisa melalui uji coba. Cara ini pun juga bisa Anda lakukan untuk namanya melakukan riset pasar yang secara real time, gitu ya. Jadi kalau Anda mau riset pasar yang sesungguhnya ya pakai brosur aja simple, atau sosial media juga bisa sekarang ini. Nah, contohnya begini. Ini yang karena dulu sosial media belum sangat marak ya. Jadi tahun 2008 saya tuliskan tentang yang paling gampang adalah menggunakan brosur. Misalkan Anda membuat brosur sebanyak 1 rim, mungkin sekarang Rp100.000,
dibagi menjadi 2, jadi ukuran A5 jadi 2 sehingga 500 dikalikan 2 adalah 1000 pieces. Nah, kemudian Anda bagikan sekitar tempat kosan Anda, ya, kemudian Anda membuat namanya seperti gini, jadi hujan terus, kerja terus, nggak sempat cuci pakaian, don't worry, ada Edo Laundry, dijemput dan diantar. Nah, kenapa dijemput dan diantar? Supaya mereka juga tidak melihat Anda punya workshop gitu loh, ya. Nah, tapi Anda beneran loh nih, ini Anda menjemput mereka dan kemudian mengantar laundry-nya kembali. Nah, apa yang Anda perlu lakukan adalah Anda setelah mendapatkan orderannya, Anda tinggal outsource ke tempatnya yang punya laundry. Mas, terus kita outsource ke tempatnya yang punya laundry, itu kira-kira boleh atau enggak, Mas? Ya tinggal Anda tanya aja sama yang punya laundry, boleh enggak aku bantuin pemasaran? Anda bisa minta mungkin komisi 10% atau 20% sama mereka. Nah, begitu sudah, atau mungkin juga Anda bisa mengaktifkan ibu-ibu di sekitar rumah Anda yang punya laundryan atau punya mesin laundry tapi tidak bermanfaat lebih, gitu ya. Itu bisa. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan ordernya, tinggal Anda lempar ke mereka lebih dahulu. Misalkanlah, katakanlah Anda tidak mendapatkan keuntungan besar, tidak menjadi masalah. Atau nggak untung pun tidak menjadi masalah. Yang penting Anda satu, sudah untung action. Sudah untung langkah. Itu paling penting. Keberanian Anda dalam melangkah ini yang paling penting. Nah, Anda begitu untung action, terus kemudian untung customer duluan. Anda outsource ke tempatnya laundry di sekitar kosan Anda misalkan. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah nanti mulai besar laundry ini, pesanannya besar, Anda bisa satu nego lebih besar diskonnya kepada yang pemilik laundry. Satu itu. Kedua, setelah kuantiti tertentu, misalkan Anda sudah satu hari bisa 100 kg, Anda tinggal mengajukan kepada investor untuk untuk menjadi investor mereka untuk invest ke tempat mesin laundry tersebut. Nah, jadi investor akan lebih percaya jika Anda sudah melangkah daripada Anda belum melangkah sama sekali. Jadi investor akan bertanya seperti gini, gimana ini, Anda mau buka di mana rencananya? Jadi Pak, rencananya Pak, saya mau buka. Namanya Pak, rencananya Pak, saya akan menamakan. Terus kapan? Rencananya Pak. Nah, ini rencana semuanya terus nih. Jadi ingat ya, rencana-rencana terus itu adalah bencana. Jadi Anda yang benar harusnya membuat target lebih dahulu sebelum Anda membuat rencana. Paham ya? Jadi action lebih dahulu dari yang sekecil mungkin. Nah, ini contoh ya dari laundry. Ini contoh yang lain, selain brosur Anda juga bisa menggunakan namanya iklan. Yang simpelnya begini loh teman-teman, Anda mau jualan pakaian gitu ya misalkan. Nggak harus kok Anda mulai dari memiliki stoknya lebih dahulu, enggak. Apalagi sekarang ada namanya dropshipper dan reseller gitu ya. Itu Anda tidak harus memiliki stok ya. Ini aja yang saya katakan ini zaman dulu nih, tahun 2007-an, 2008 pada saat saya mengarang buku ini. Nah, ini beriklan dan itu kejadian sama kawan-kawan alumni ya. Yang saya sebut alumni ini adalah alumni ICAM, Entrepreneur Camp yang saya adakan. Jadi ada seorang wanita yang mereka membuat usaha mulai dari iklan dari koran ya. Jadi dia membuat usaha yang sangat simpel, dia melihat jadi usaha itu paling bagus itu sering dimulai dari namanya sebenarnya problem. Begitu ada problem, ya kita mencari solusi untuk mereka. Ya, pada saat itu dia melihat banyak ibu-ibu yang memiliki anak bayi. Jadi ibu-ibu yang masih memiliki anak bayi itu susah untuk keluar rumah. Dan padahal mereka ingin membeli keperluan bayi dan juga pakaian-pakaian bayi. Dan di sekitar radius itu tidak ada penjual pakaian bayi. Ini adalah peluang bagi Anda. Jadi bagaimana caranya si anak tersebut mengiklankan di koran, kemudian dia iklankan mungkin sekitar 100.000, 200.000 yang Anda iklankan di iklan kecil gitu kan. Jual pakaian bayi, terima pesan antar. Begitu ya. Nah, jadi di mana anak ini membeli pakaian bayi? Nah, dia tidak harus, misalkan waktu itu dia memang sudah membeli ya, dia membeli pakaian bayi, dia mencari justru malah di mall-mall yang sedang ada diskon yang gede banget itu. Itu dia cari yang diskonan gede-gede, dia beli comot, dia punya duit 500.000, dia beli itu. Dan kemudian dia bawa pakaian bayi itu kepada si ibu yang mau beli pakaian bayi tersebut. Nah, naik angkot nih. Nah, biasanya ibu-ibu kan begitu melihat, waduh ini anak-anak ini kok rajin banget ya, anak muda ini rajin banget bawain pakaian bayi dan sudah jauh-jauh naik angkot keringetan ya. Waduh, sudah deh, aku beli deh gitu ya. Nah, mungkin awalnya Anda mulai dari kasihan duluan, tapi kan tentu aja Anda membawa sesuatu produk yang juga acceptable paling tidak. Maksudnya acceptable itu bisa diterima kualitasnya atau modelnya tidak jelek-jelek amat lah begitu ya. Nah,
Dari situlah dia mulai dan sampai dia memiliki toko pakaian bayi yang cukup besar. Jadi teman-teman tidak harus Anda memulai semuanya itu dari sesuatu yang ideal. Ya, yang penting Anda melangkah lebih dahulu. Anda kalau mendengarkan bagaimana seorang alumni Young Entrepreneur Academy, namanya Laksita, waktu dia masih usia 17 tahun, dan sekarang sudah usia 20 tahun ya. Setelah dia mengikuti YA, jadi setelah usianya 18-an tahun kira-kira, dia keluar dari YA atau lolos dari YA dan dia melakukan action. Yang simpelnya bagaimana? Pergi ke pasar. Jika teman-teman bingung tentang ide usaha, Anda pergi ke pasar aja. Sudah gitu. Jadi jangan di rumah terus. Pergi ke pasar, kemudian Anda bisa melihat di pasar itu ada peluang apa. Dan si Laksita ini dia yang gampangannya dia langsung action membeli 3 set kaos kaki ya. Jadi satu setnya isinya 3 juga, jadi 9 pieces kaos kaki. Atau 3 piecesnya dia beli dengan harga Rp15.000. Dan kemudian dia jual satu piecesnya dengan harga 2-3 kali lipat dari harga tersebut. Nah, ini hal-hal yang sangat simpel dilakukan. Ya, apalagi sekarang zamannya sosial media, kalau Anda nggak bisa buka usaha, saya katakan Anda kebangetan banget. Nah ini teman-teman harus tahu. Baik ini dari yang sebelah kiri. Nah, dari yang kolom sebelah kanan, dengan dia mengiklan di suatu koran, ini ada satu contoh anak yang lain lagi, ya, ini yang berbeda ya, anak muda juga. Jadi dia ini mantan preman, ya almarhum, dia sudah meninggal. Kemudian dia membuat, pada saat membaca buku saya The Power of Kepepet, sebelumnya dia mengikuti seminar saya di Surabaya, dan dia membuat iklan, ya, jadi dia mengiklan di koran, di 2 koran yang berbeda. Bunyinya seperti gini, dicari mobil yang disewakan, di koran yang pertama. Di koran yang kedua, dia membuat iklan disewakan mobil. Jadi yang pertama, dicari mobil yang disewakan, yang kedua, disewakan mobil. Nah, kira-kira menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau dia nggak punya mobil satu pun nggak punya? Ya, tinggal dia ngomong lagi kosong. Betul nggak? Sekali lagi, ini adalah cara survei yang paling gampang untuk membaca demand. Ya, apakah benarnya demand-nya ada atau tidak? Dibandingkan Anda membeli mobil lebih dahulu. Begitu Anda membeli mobil lebih dahulu, Anda bisa jadi terlibat yang namanya risiko kan? Wah, belum terjadi perputaran uang. Nah, apa yang terjadi? Benar ya, pada saat dia cantumkan nomornya di situ dan orang menelepon dia dan menanyakan, "Mas, ada mobil ini enggak? Ada mobil itu enggak?" Terus dia ngomong, "Wah, lagi kosong ibu ya." Terus karena dia menjawab lagi kosong terus kan dia enggak enak nih. Terus dia menanyakan, "Ibu gini, kalau seandainya ibu mau menyewa dalam jangka waktu 6 bulan kontraknya, saya bisa kasih ibu mobil yang baru. Tapi tentu aja saya ambilkan mobilnya lebih dahulu." Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan seperti gini, "Mas J, kalau orang itu mau nyewa 6 bulan 1 tahun, nah kenapa nggak dia buat DP aja sendiri?" Teman-teman harus tahu bahwa di instansi-instansi tertentu atau most of company itu punya regulasi tidak mengizinkan membeli aset dengan mudah. Artinya mereka prefer untuk merampingkan perusahaannya dengan yang namanya cicilan atau fixed cost tersebut dengan sewa. Begitu sewa itu kan risiko maintenance-nya juga kecil dan semuanya ditanggung oleh si outsourcing tersebut. Ya, dari sinilah dia mendapatkan satu klien yang pertama, si ibu-ibu tersebut ya, dan kemudian si ibu itu diuruskan selama 6 bulan. Jadi kalau Anda bayangkan 6 bulan itu 6 dikalikan 4 juta per bulan, ya jadi 24 juta, DP-nya 18 juta, ya, kemudian cicilannya 3 juta, itu cukup untuk menutupi cicilan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ini di benak Anda ya mungkin sebagian dari Anda masih ada yang terkontaminasi otaknya atau kotor, berkata seperti gini, "Mas J, kalau nggak bisa bayar cicilan berikutnya bagaimana?" Ya buat saya simpel aja teman-teman, kalau Anda benar-benar nggak bisa bayar cicilan, balikin aja mobilnya. Selesai. Paling diambil sama perusahaan leasing. Betul nggak? Memang risikonya Anda pasti akan di blacklist oleh bank. Tapi lebih risiko lagi kalau Anda nggak mulai-mulai. Jadi apa sih sebenarnya risiko terbesarnya? Nggak ada kok teman-teman. Mas J, malu dong Mas J. Anda nggak perlu malu. Anda berurusan dengan institusi. Ya. Kalau Anda berurusan sama institusi, ya kan agunannya adalah mobil tersebut sendiri. Jadi tinggal diambil aja. Baik ya. Sekali lagi, daripada Anda mati penasaran nggak pernah nyoba. Nah, saya lanjutkan. Apa yang terjadi? Ternyata tidak hanya seseorang yang mau menyewa 6 bulan, tapi ada juga orang yang mau memberikan mobilnya untuk disewakan. Jadi, "Mas, ya aku punya mobil ini, Mas. Boleh nggak ini bantuin aku untuk cari penyewanya?" "Oh, boleh Ibu, saya catat duluan Ibu ya. Saya datangin duluan." Dia data. Nah, tentu aja setelah data, menunggu
ada penyewa baru dia sewakan dan dia mendapatkan selisihnya dari situ. Nah, selisih dari penyewaan mobil tersebut, contohnya misalkan selisihnya adalah 500.000 per satu mobil, itu dia tinggal dikalikan 6 ya, 500.000 kalikan 6 cukup untuk menyicil mobil yang dia ambil DP-nya 18 juta tadi itu ya. Nah, jadi artinya apa? Anda bisa menggunakan rasio 6 mobilnya orang lain, 1 mobil Anda, gitu ya. Nah, benar juga dalam waktu 1 tahun lebih ya, kawan ini bisa memiliki hampir 10 mobil. Baik, saya lanjutkan. Jadi, teman-teman, ini adalah semua contoh praktis kasus di lapangan. Ya, ingat sekali lagi, sebelum tadi Anda mendengarkan saya memaparkan presentasi ini, Anda mungkin berpikir semuanya nggak masuk akal. Nah, sekarang mungkin Anda bisa mengatakan, oh gitu toh. Ya. Jadi ingat ya, apa yang tidak masuk akal itu sebetulnya akal Anda yang belum masuk. Dan Anda perlu tahu tadi penekanannya di mana, jadi jangan banyak rencana. Rencana itu sering menjadi bencana. Jadi banyaklah membuat target dan langsung action. Itu yang paling penting, itu aja. Jadi buat target dulu, baru Anda membuat rencana. Orang lebih percaya jika Anda sudah melangkah. Jadi setelah Anda melakukan target, kemudian Anda membuat rencana yang simple, dan jangan terlalu percaya dengan rencana Anda. Yang paling penting adalah langsung action. Begitu Anda lakukan langkah 1, langkah 2, tadi contohnya Anda sudah ada demand lebih dahulu, sudah ada pasarnya lebih dahulu, investor akan lebih mudah percaya. Saya ambil contoh, saya mencari investor untuk yuk bisnis. Ya, tidak sukar bagi saya untuk mencari investor. Oke, yang sukar adalah saya mencari investor yang syariah, itu aja. Karena kebanyakan investor sifatnya adalah materialis atau kapitalis. Nah, itu yang kita tidak sesuai. Tapi seandainya pun ya, saya sangat kepepet, saya turunkan harga, ya misalkan katakanlah, yuk bisnis ini bernilai ratusan miliar begitu ya, katakanlah 200 miliar begitu ya. Nah, saya menurunkan harga setengah harga deh, 100 miliar aja, ya insya Allah akan jadi jualan kacang goreng, kan begitu. Dengan tingkat populasi bisnis yang sudah sangat besar. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita memiliki tanggung jawab terhadap kawan-kawan member atau merchant dari Yuk Bisnis Indonesia. Ya, kita tidak ingin menyerahkan database kita kepada kapitalis. Ya, kalau ada investor pun juga seandainya sangat terpaksa, kita akan memberikan saham minimum atau saham minoritas. Sehingga kita masih tetap memiliki kuasa untuk mengontrol Yuk Bisnis ini. Baik, teman-teman. Selanjutnya, nah untuk mempercepat kesuksesan Anda, tentu aja Anda membutuhkan yang disebut namanya leverage atau dongkrak. Leverage itu bisa macam-macam ya. Baik people leverage ya, juga financial leverage itu adalah juga leverage atau dongkrak. Maksudnya people leverage bagaimana? Ya seperti saya sering katakan, Anda tidak perlu tidak perlu menjadi banci untuk membuka salon. Anda cari aja banci atau bencongnya di luar. Nah itulah yang namanya leverage. Anda tidak perlu memulai usaha dari 0. Anda bisa memulai usaha dari 5, dari 5,5, jadi 10,5, dari 100,5 juga boleh. Ya tidak harus dari 0. Ya, dan Anda juga tidak harus memiliki semuanya sendiri, tidak harus urut bisnisnya. Ya, kembali lagi seperti gitu. Nah, seringkali apa yang menjadi penghambat adalah selain ketakutan kita adalah keserakahan kita. Kita ini ingin semuanya kita miliki sendiri 100%. Nah, justru itulah yang menghambat kesuksesan kita. Kenapa kita tidak belajar untuk berbagi kepada kawan-kawan yang lain? Toh pada saat kita berbagi rezeki, kita juga berbagi risiko. Berbagi risiko juga kita berbagi doa. Kalau usaha kita itu kita miliki sendiri, yang mendoakan kita sendiri. Kalau usaha itu dimiliki oleh bersama, yang mendoakan juga banyak orang. Betul? Nah, kalau kita invest sendirian, kita yang doain sendirian. Nah, risikonya konsisten tapi tanpa strategi, gitu ya. Nah, itu salah besar. Ada satu pepatah mengatakan seperti gini, batu sekeras apapun itu, jika ditetesin oleh air, maka akan berlubang juga. Tapi ingat, kalau Anda ingin melubangin batu, Anda tidak perlu menggunakan air. Anda bisa menggunakan bur lebih cepat. Itulah sebenarnya ngeyel dengan strategi. Atau contohnya lain adalah, Anda perhatikan yang disebut namanya semut vs lalat. Lalat itu kalau melihat cahaya, ya, jadi ada cermin begini, ini cermin, kemudian ada cahaya di luar, dia akan cenderung keluar kan, dan dia akan menabrak jendela tersebut, ya, cermin kaca tersebut, ya, berulang-ulang, dan dia tidak bisa keluar. Beda dengan semut. Semut mengerti itu, ada hambatan di situ. Dia memilih berputar untuk mencari jalan keluar. Ya, ini sebenarnya ngeyel tapi dengan strategi. Nah, saya lanjutkan. Ini paling simpelnya begini aja, teman-teman, kalau Anda membuat suatu alur begitu ya.
Jadi pertama kali Anda membuat targetnya lebih dahulu, kemudian Anda merancang strateginya. Kemudian setelah Anda buat strateginya, Anda lakukan action. Sekecil apapun itu, lakukan actionnya duluan. Habis itu ukur action Anda sesuai target enggak. Jika enggak sesuai, strategi Anda adjust sampai kemudian mencapai target Anda. Sangat gampang sekali. Jadi rumus sukses itu enggak susah. Oke. Nah, yang terakhir sebelum penutup ya. Jadi ingat teman-teman, the power of kepepet itu juga ada dosisnya. Jangan Anda mepetin diri Anda di luar atau di lebih daripada batas dosis Anda, kemampuan Anda. Saya ambil contoh, ini dikatakan juga oleh Anthony Robbins ya. Mind is like a muscle. Jadi otak kita itu seperti kayak otot kita. Otot dilatih untuk membesar, dilatih dengan namanya beban. Betul? Atau barbel. Otak pun juga begitu, dilatih dengan beban pikiran atau beban masalah. Bukan begitu ya? Kalau ditambah lagi, hati pun juga begitu. Hati dilatih dengan disakiti, dengan kehilangan. Begitu ya? Jangan termeh-meh. Nah, cuman ini semuanya harus ada dosisnya. Jangan Anda mengatakan seperti gini. Ini yang seringkali Anda mendengar di motivator-motivator melakukan motivasi yang seperti gini. Jika dia bisa, aku harus bisa juga. Kan begitu. Enggak salah. Cuman Anda harus ngecek duluan, dianya itu siapa gitu loh. Anda serupa begini loh bayangannya teman-teman. Anda melihat Aderai dengan badannya yang berotot seperti gitu. Dia mengangkat barbel yang mungkin lah katakanlah beratnya adalah 100 kilo begitu ya. Dan kemudian Anda mengatakan begini, jika dia bisa, maka juga aku harus bisa. Ya benar, insya Allah Anda bisa, tapi nggak sekarang gitu loh. Dan Anda paksakan barbel yang 100 kilo itu Anda angkat. Ada yang angkat dengan sangat masih merasa enteng gitu ya. Anda angkat, ya keseleo Anda. Ya, terkilir, patah tulang Anda. Nah ini yang saya katakan Anda overdosis. Jangan membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri kita. Ya, yang disebut sukses itu bukan lihat dari hasilnya orang lain. Lihatlah dari hasil kita. Kalau Anda boleh mengatakan, kalau dia bisa, aku pun juga bisa. Tapi dianya Anda harus tahu. Contoh misalkan Anda melihat seorang seperti Habibie, yang maaf ya tunadaksa begitu ya. Habibie ini tunadaksa tidak bisa bergerak, menggerakkan kaki dan tangannya, badannya juga iya, tapi dia bisa sukses menjadi internet marketer yang punya penghasilan ribuan dolar per bulan. Nah, Anda boleh mengatakan seperti ini, kalau dia bisa, aku pun bisa, itu masih boleh. Tapi jangan membandingkan orang yang di luar ukuran Anda, begitu loh. Paham ya? Jadi nanti Anda stres sendiri. Itu sebenarnya overdosis. Oke, nah ini ada satu ilustrasi film yang sangat bagus nih teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Oke, ini video yang pertama. Kalau Anda perhatikan tadi, apa yang terjadi dilakukan oleh legenda pegolf. Dia adalah pegolf yang seorang anak seorang caddy. Jadi bapaknya itu hanya seorang caddy, tapi karena dia sejak umur 3 tahun hidup di lapangan golf, jadi dia sangat mahir sekali. Jadinya seperti itu. Anda perhatikan ya, itu kalau Anda pemain golf, mesti Anda akan mengerti. Hal yang seperti itu sangat susah banget. Jadi mukul, jangankan Anda mukul bola golf yang biasa gitu ya, yang seperti tadi itu ya. Itu ada mukul yang biasa aja, itu nggak mudah, ya sering luputnya gitu ya. Apalagi dia bola golf dilayangkan tidak menyentuh tanah. Oke, nah ini contoh. Tapi yang sering kita tidak tahu behind the skin ya atau di balik layar si Tiger Woods ini seperti apa begitu ya. Kita sering tahunya cuma lihatnya pas suksesnya begitu kan ya. Sering juga teman-teman bilang gini, Mas J, kelihatannya yang disentuh sama Mas J, murid-muridnya Mas J sukses semuanya ya. Saya bilang gini, enggak juga, lebih banyak yang nggak sukses dibandingkan yang sukses. Nah, cuman bedanya yang sukses yang diomongin, yang nggak sukses nggak diomongin, ngerti ya? Sama juga, Mas J kok kelihatannya kok bisnisnya enak banget ya, buka langsung laris terus ya, gundulmu saya bilang gitu. Nah, enakmu ya, siapa yang bilang seperti gitu? Kita sudah berdarah-darah sebelumnya, banyak kali berdarahnya dibandingkan yang tidak. Nah, inilah behind the skin dari pembuatan film Tiger Woods tadi. Nah, Anda perhatikan ya, yang terakhir dia mengatakan great with message. Artinya apa?
menjadi seorang yang sukses itu ya tentu aja ada proses yang harus dilalui. Ini teman-teman harus tahu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita melakukan satu langkah yang pertama duluan. Ingat tadi kembali lagi, saya tadi mengatakan musuh terbesar kesuksesan itu adalah 2. Ya, alasan dan penundaan. Kalau enggak besok, ntar ya, kalau ada gini, kalau enggak gitu, nanti gini-gini ya. Dan yang kedua tadi itu adalah alasan ya, nyalahin apalah, nyalahin itulah. Saya yakin teman-teman ya, semua orang yang sukses itu memaksakan dirinya untuk bertumbuh. Jadi kalau Anda bisa mengatakan, baik saya pun sama kawan-kawan yang seperti gini, saya pribadi teman-teman masih mengikuti minimum 2 kali training, bukan seminar. Training yang artinya paling tidak 2 hari durasinya. Training yang saya ikutin rata-rata 1 tahun 2 kali minimum. Dan itu semuanya berbayar dan tidak murah. Ya, rata-rata di atas 4-5 juta per kali training. Nah, jadi apa yang saya lakukan sejak awal dulu tahun 2000-an, meskipun saya di Batam, saya mengikuti training-training yang di Jakarta. Karena di Batam Anda bisa tahu sendiri, jarang ada training-training seperti di Jakarta. Ya, apalagi di Jakarta pun juga pada saat itu masih jarang sekali. Jadi sampai saya mengikuti training-training yang menginap di puncak, saya ikutin. Terus kemudian di Singapura, saya ikutin. Di Malaysia, belasan juta saya ikutin. Tidak termasuk penginapan segala ya, kadang-kadang saya ikutin. Jadi buat apa? Saya memaksakan diri saya untuk bertumbuh. Dan saya tahu pada saat ini adalah saya melakukan investasi ilmu. Nah, ini yang seringkali teman-teman jarak saja sudah mengeluh. Mas Ji, ada yang di sini enggak? Ada yang di situ enggak? Harusnya orang yang mendatangi keilmuan. Betul. Bukan keilmuan yang akan mendatangi Anda. Paham ya teman-teman ya? Nah, baik. Terakhir ya. Sering orang menanyakan, Mas, bisnis apa yang bagus sih, Mas? Bisnis yang bagus itu yang dibuka, bukan ditanyakan terus menerus, gitu ya? Baik. Oke deh, makasih banyak nih buat teman-teman. Kita kasih applause dulu buat Mas J. Oke, sampai ketemu. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.